kan ya, kita bisa menangkap di laptop ini atau komputer yang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hanif dari kelas J semester 5 PAI dengan NPM 1911010320. Akan mencoba menjelaskan proposal yang diajukan untuk tugas dari Bu Rika Putri Aprilia. Oke, langsung kita awali dengan tema pengaruh motivasi belajar bagi siswa terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan dengan dosen Bu Rika Putri Aprilia yang disusun oleh Fikri Hanif 1911010320 saya sendiri. Latar belakang pendidikan Indonesia dirancang untuk bersaing secara langsung dengan dunia. Indonesia yang notabene adalah sebagai negara berkembang, dituntut pula untuk mampu bersaing dan bersanding secara kualitas. Menurut Parwansa, Siskandar dan Suyanto dalam Kartika bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah dalam tingkat kompetisi dan relevansinya. Dari data di atas menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Terkait dengan dunia pendidikan, untuk menciptakan manusia yang berkualitas, maka siswa harus memiliki prestasi belajar yang baik. Sedangkan menurut Slameto, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar banyak jenisnya, namun dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal, faktor yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar, dan faktor internal terdiri dari satu, jasmani, kedua, psikologis, dan ketiga, kelelahan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor yang terjadi di luar pribadi seseorang tersebut, yang terdiri dari faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berdasarkan faktor yang ada, maka penelitian ini hendak dicari hubungan dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar adalah motivasi dan kedisiplinan siswa. Sehingga motivasi merupakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Berdasarkan uraian di atas, maka penting dan menarik untuk dilakukan penelitian korelasional dalam rangka membuktikan kebenaran teoretik tersebut. Dan penelitian ini mengambil judul Pengaruh Motivasi Belajar dan Kedisiplinan Siswa Terhadap Prestasi Belajar. Yang pertama, identifikasi dan pembatasan masalah. Identifikasi masalah. Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut. Bagaimana kedisiplinan dan motivasi sangat diperlukan bagi peserta didik dalam usaha meningkatkan suatu kehidupan yang teratur dan meningkatkan proses belajar, sehingga kegiatan mereka akan membawa pada suatu kesuksesan. Yang kedua, pembatasan masalah. Agar penelitian ini dapat berfokus pada tema yang penulis bawakan, maka dari itu dibatasi variabelnya yang hanya berfokus pada pengaruh motivasi belajar dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar. Adapun rumusan masalah, yaitu adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa? Lalu tujuan dan manfaat penelitian ini, satu, tujuan pembahasan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah satu, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua, pengaruh kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar. Lalu yang kedua, manfaat penelitian.
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah hasadah keilmuan khususnya dalam pendidikan Islam sesuai dengan kaidah-kaidah dan prosedur ilmiah. Yang kedua, dapat digunakan bagi para peneliti sebagai pertimbangan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh, motivasi, dan disiplin siswa terhadap belajar. Dan adapun yang kedua secara praktis. Sebagai bahan masukan bagi pihak sekolah untuk menjadikan sekolah yang mampu bersaing dengan sekolah lain dari kualitas. Sebagai masukan dan dorongan penyemangat bagi semua guru selaku pendidik untuk terus memotivasi siswa dalam belajar agar anak didiknya menjadi lebih berkualitas. Adapun kesimpulan dan saran yang pemakalah berikan, kesimpulannya yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian adalah adanya pengaruh positif dan signifikan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dari motivasi dan kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar. Dan adapun saran yang akan diberikan adalah 1. Bagi siswa untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik harus mempunyai motivasi dan sikap disiplin belajar yang tinggi. Dan kedua, bagi orang tua siswa hendaknya memberikan perhatian lebih kepada anak didiknya ataupun anak-anaknya. Dan yang ketiga, bagi sekolah diharapkan dapat mendorong siswa untuk meningkatkan motivasi belajar dan di dalam bersikap di dalam kedisiplinan belajar. Mungkin hanya ini dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.